I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu untuk siswa kelas 8 yang insya Allah soleh dan soleha. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu yaitu tentang bab 5. Setelah di pertemuan minggu lalu kalian membahas tentang jenis-jenis makanan dan juga nutrisi bagi tubuh, sekarang kita akan membahas tentang sistem pencernaannya. Apa kalian sudah makan? Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kalian dengan kemudahan untuk merasakan lezatnya makanan. Makanan yang sudah kita makan tadi harus dicerna terlebih dahulu, ya, harus dicerna atau diperlakukan terlebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan oleh tubuh melalui sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan manusia terdiri dari pencernaan mekanik dan kimiawi. Prosesnya berawal dari pencernaan mekanik yang terjadi di mulut, kemudian dilanjutkan dengan pencernaan kimiawi oleh enzim di organ pencernaan lainnya. Nah, bagaimana prosesnya dan apa-apa saja yang dilalui oleh makanan tersebut untuk bisa dimanfaatkan oleh tubuh akan kita bahas pada pertemuan berikut ini. Sub materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pencernaan makanan. Yang kedua, kaitan sistem pencernaan dengan sistem peredaran darah dan sistem pernapasan. Pencernaan makanan. Organ-organ pencernaan. Sistem pencernaan manusia terbagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, pangkal kerongkongan, faring, kemudian kerongkongan atau esophagus, lambung, usus halus atau usus kecil yang meliputi usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Kemudian usus besar meliputi usus tebal atau kolon dan poros usus atau rektum, kemudian dubur atau anus. Nah, ini adalah gambarnya. Ya, gambarnya dari mulai organ bagian atas atau bagian luar kemudian sampai ke anusnya atau tempat makanan itu dikeluarkan kembali dalam bentuk kotoran, ya. Atau sisa-sisa makanan itu dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Oke, langsung saja kita bahas proses makanan masuk ke dalam mulut sampai nanti dia dikeluarkan kembali dalam bentuk sisa-sisa makanan, ya, atau dalam bentuk kotoran. Seperti pada mamalia yang lain, proses pencernaan makanan manusia melalui 4 tahap, yaitu penelanan atau ingesti, pencernaan atau digesti, penyerapan atau absorpsi, dan pembuangan atau egesti. Yang pertama adalah makanan itu nantinya akan masuk melalui mulut. Di dalam rongga mulut terdapat 3 macam alat lengkap yang membantu proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berperan dalam awal proses pencernaan dan terjadi secara mekanik, yaitu melalui penghancuran makanan menjadi potongan-potongan yang berukuran kecil dan memperluas permukaan makanan. Lidah berfungsi untuk membantu mengecap atau merasakan makanan, membantu menempatkan makanan sehingga mudah dikunyah, kemudian membantu atau menelan, kemudian mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Jadi dengan lidah kita bisa merasakan makanan itu manis, gurih, ataupun pedas, ya. Kemudian kelenjar ludah berfungsi menghasilkan ludah atau air liur. Ludah berfungsi untuk membuat rongga mulut lebih steril, membasahi makanan dan mencerna makanan secara kimiawi.
Nah, berikut adalah tampilan dari rongga mulut itu sendiri. Oke, sudah. Nah, kalau gitu next ya. Kemudian makanan akan masuk ke dalam pangkal kerongkongan atau faring. Pada pangkal faring ini terdapat katup yang disebut sebagai epiglotis. Epiglotis fungsinya adalah menutup pangkal tenggorok pada waktu menelan sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan atau makanan dari kerongkongan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Nah, ini adalah gambar saat makanan belum ditelan, epiglotisnya masih membuka. Tapi ketika makanan sudah ditelan, maka epiglotisnya akan menutup sehingga makanan tidak masuk ke makanan yang masuk ke dalam kerongkongan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Karena kalau makanan ini bisa masuk atau masuk ke dalam tenggorok, maka akan menyebabkan tersedak karena udara terhambat oleh makanan yang masuk ke dalam tenggorokan, ya, sehingga menyebabkan kita menjadi tersedak. Next, kerongkongan atau esophagus. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dan juga lambung. Makanan dapat bergerak dari mulut ke lambung karena adanya gerak peristaltik oleh dinding otot kerongkongan. Gerak peristaltik itu adalah gerakan mendorong dan menekan makanan. Jadi makanan setelah dikunyah kemudian dalam butiran-butiran agak halus, nanti akan didorong oleh kerongkongan menuju ke lambung dengan gerakan peristaltik. Kemudian lambung. Dinding lambung terdiri atas 3 lapis otot, yaitu otot memanjang bagian luarnya, otot melingkar bagian tengah, dan otot miring pada bagian terdalam. Getah lambung terdiri atas asam klorida HCl, enzim pepsinogen, dan juga renin. Proses pengadukan ini membuat makanan berubah bentuk seperti bubur yang disebut kim atau chim. Usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Pada usus 12 jari bermuara 2 saluran, yaitu saluran empedu dan saluran pankreas. Ini gambarnya. Jadi di usus halus inilah makanan yang sudah menjadi sari-sari makanan nantinya akan diserap oleh ileum, kemudian akan diedarkan dengan bantuan darah menuju ke seluruh tubuh untuk dapat diedarkan ke sel-sel tubuh yang butuh nutrisi dari makanan yang sudah diolah atau diproses tersebut. Kemudian ada usus besar yang terdiri atas 2 bagian, yaitu usus tebal atau kolon dan poros usus atau rektum. Usus tebal terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian yang naik atau bagian mendatar dan bagian yang menurun. Nah, di dalam usus besar ini makanan tidak diproses lagi, tapi makan akan mengalami penyerapan kadar air, kemudian pemadatan, dan juga nantinya sisa-sisa makanan nanti akan dibuang melalui anus dalam bentuk kotoran atau feses. Nah, ini fungsinya menyerap air dari sisa makanan sehingga membentuk feses yang agak padat dan menyimpan tinja sampai dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Jadi semua proses perjalanan makanan dari mulai dimasukkan ke dalam mulut, kemudian melalui kerongkongan, lambung, dan juga usus halus dan juga usus yang lain, dan kemudian terhenti di usus besar hingga nanti akhirnya sisa-sisa makanan itu dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja, ya, melalui organ yang kita sebut sebagai anus.
Kemudian di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang menguntungkan bagi tubuh kita. Ya, ingat di dalam tubuh ada bakteri yang namanya Escherichia coli yang menguntungkan bagi tubuh kita. Nah, bakteri ini hanya boleh ada di dalam usus besar, tidak boleh menyebar ke bagian lain, ya, karena seperti yang kita tahu Escherichia coli juga berbahaya ketika tidak tidak berada di usus besar karena bisa menyebabkan yang namanya eh, penyakit mencret dan juga diare dan lain sebagainya ya. Bakteri ini berperan membusukkan sisa-sisa makanan menjadi feses, berperan dalam membentuk vitamin K dan menghambat pertumbuhan bakteri yang bersifat patogen. Kemudian, kaitan sistem pencernaan dengan sistem peredaran darah dan sistem pernapasan. Kaitan sistem pencernaan dengan Kaitan sistem pencernaan dengan sistem peredaran darah dan pernapasan adalah pada peredaran darah, sistem pencernaan ini nantinya akan menyediakan zat makanan untuk membentuk protein, plasma darah, dan sel darah. Hati menawarkan racun dalam darah, membuat protein plasma darah, dan menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Pembuluh darah mengangkut zat makanan dari saluran pencernaan ke seluruh tubuh. Darah membawa oksigen ke alat pencernaan. Jadi kaitan sistem darah dan sistem pencernaan adalah ini. Kemudian kaitan sistem pencernaan dengan sistem pernapasan adalah bernapas melalui mulut mungkin dilakukan karena saluran pencernaan dan pernapasan sama-sama melalui faring. Kemudian, dalam pertukaran gas di alveoli, paru-paru menyediakan oksigen bagi saluran pencernaan dan mengeluarkan karbon dioksida dari saluran pencernaan. Nah, oksigen yang kita ambil dari luar itu nantinya akan digunakan oleh sistem pencernaan untuk membakar atau mengolah makanan. Kemudian hasil dari pembakaran itu berupa karbon dioksida yang nantinya juga akan dikeluarkan bersama-sama darah melalui paru-paru, nanti akan dikeluarkan melalui hidung dalam bentuk karbon dioksida ya. Yang kedua adalah sistem peredaran darah bekerja sama dengan sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Hubungan antara sistem peredaran darah dan sistem pencernaan adalah pembuluh darah mengangkut zat makanan dari saluran pencernaan ke seluruh tubuh. Darah nantinya akan membawa oksigen ke alat pencernaan. Kemudian saluran pencernaan menyediakan zat makanan untuk membentuk protein plasma darah dan sel darah. Kemudian membuat protein plasma darah dan menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Hubungan antara sistem peredaran darah dengan sistem pernapasan adalah pembuluh darah mengangkut gas dari dan ke paru-paru, darah membawa oksigen ke alat-alat pernapasan. Kemudian pertukaran gas di paru-paru membebaskan tubuh dari karbon dioksida, membantu pengaturan pH darah. Sehingga darah yang kaya akan oksigen nantinya akan berwarna merah. Next. Untuk hubungan antara sistem pernapasan dengan sistem pencernaan makanan dan sistem peredaran darah adalah dalam pertukaran gas di alveoli, paru-paru menyediakan oksigen bagi saluran pencernaan dan mengeluarkan karbon dioksida dari saluran pencernaan. Kemudian, bernapas melalui mulut mungkin dilakukan ya, seperti tadi karena saluran pencernaan dan pernapasan sama-sama melalui faring. Sebenarnya teknisnya sama, hanya dibolak-balik saja ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jaga dirinya baik-baik di era pandemi ini. Semoga kita tahun depan insya Allah bisa belajar seperti biasa. Mudah-mudahan doakan saja. Sekian dari Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.